Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Manisa Putri Mataram dari kelas 10 IPA 1. Hari ini kita akan membahas narrative text. Apa itu narrative text? Narrative text is an imaginative story to entertain people. Narrative text adalah cerita imajinasi untuk menghibur seseorang. Jadi narrative text ini bersifat imajinasi atau tidak nyata. Berikut ada jenis-jenis narrative text, yaitu fairy tale yang berisi tentang dongeng atau cerita anak-anak, itu folktale, cerita turun-menurun dan menjadi tradisi masyarakat, atau mitos, cerita yang berada di masyarakat, dan biasanya mitos ini tidak didukung dengan fakta ilmiah, namun dipercaya oleh beberapa masyarakat. Ada fable, yaitu fable. Fable itu adalah cerita yang menceritakan tentang binatang yang berperilaku manusia, dan legend atau cerita legenda itu cerita rakyat yang berkaitan dengan peristiwa dan asal-usul terjadi suatu tempat. The purpose of narrative text is entertain the readers with the story. Tujuan dari narrative text adalah untuk menghibur pembacanya. Struktur of narrative text atau struktur dari narrative text, yaitu orientation atau pembuka. The character of the story are introduced. Jadi orientasi ini, karakter dari story ini akan diperkenalkan. Selanjutnya ada complication, yaitu the problem of the story is developed. Jadi masalah dari cerita ini sudah mulai, istilahnya. Resolution atau penyelesaian. The problem is solved. There in a happy ending or sad ending. Masalahnya terselesaikan bagian ini dengan happy ending atau sad ending. Reorientation. Reorientation itu adalah the moral of the story, yaitu pesan moralnya, dan biasanya ini bersifat opsional. Berikut ada grammatical features of narrative text atau ciri kebahasan dari narrative text adalah itu kata kerja betul lampau, contohnya they live in village. Lalu ada action verb atau kata kerja aktif seperti when, walk it. Lalu ada conjunction atau kata penghubung then, soon, before, after, as soon as, etc. And then direct speech atau kata kerja langsung. I need to go, say Vina. And indirect speech, kata kerja tidak langsung, Vina said she need to go. Dan adjective atau kata sifat seperti handsome, angry, beautiful, etc. And then the last verb atau kata keterangan seperti badly, cheerfully, quickly, etc. Berikut ini juga ada contohnya. Di sini saya mengambil contoh the crying stone atau batu menangis. Once upon a time in Kalimantan, there lived a mother with her daughter. The daughter was a beautiful girl, but she had a bad character. She was arrogant, lazy girl. She never helped her mother to do some housework. She always admired her beauty every day. The girl was also a spoiled girl. When she wanted something, his mother had to make it. The girl's mother was really greedy. She had to work day and night, but the girl was doing nothing. Artinya, pada zaman dahulu di Kalimantan, hiduplah seorang ibu bersama anak perempuannya. Anak perempuannya merupakan anak yang sangat cantik, tapi ia memiliki sifat yang buruk. Dia sangat arogan, perempuan yang sangat malas. Dia tidak pernah membantu ibunya untuk melakukan pekerjaan rumah. Dia selalu mengagumi kecantikannya setiap hari. Anak perempuannya juga merupakan anak yang sangat manja. Ketika dia ingin sesuatu, ibunya harus mewujudkannya. Ibunya sangat kasihan. Dia bekerja dari pagi sampai ke malam, namun
anak perempuannya tidak melakukan apa-apa. Pada bagian ini merupakan bagian orientation atau pembuka. One day, the girl and her mother went out. They wanted to buy something in the market. The location of the market was really far from home, so they had to walk miles away. The girl was walking in front of her mother. She wore a beautiful dress. Meanwhile, her mother was walking behind the girl. The mother's dress was dirty and ugly. She broke an umbrella. No one expected that the two people who walked was a mother and her daughter. When they entered the villagers saw the girl and admired her. They're so amazed with the girl's beauty. But when they saw the woman who walked behind the girl, they wondered, who was the old woman? Suatu hari, gadis itu dan ibunya pergi keluar. Mereka ingin membeli sesuatu di pasar. Lokasi pasar sangat jauh dari rumah, sehingga mereka harus berjalan kaki bermil-mil jauhnya. Gadis itu berjalan di depan ibunya. Dia mengenakan gaun yang sangat indah. Sementara itu, ibunya berjalan di belakang gadis itu. Pakaian ibu itu kotor dan jelek. Anak perempuannya membawa payung. Tidak ada yang menyangka bahwa dua orang yang berjalan itu adalah seorang ibu dan putrinya. Ketika mereka memasuki desa, penduduk desa melihat gadis itu dan mengaguminya. Mereka begitu kagum dengan kecantikan gadis itu. Tapi, ketika mereka melihat wanita yang berjalan di belakang gadis itu, mereka bertanya-tanya, siapa wanita tua itu? Pada bagian tersebut merupakan bagian dari complication atau masalah pada cerita tersebut. Selanjutnya, one of the villagers asked to the girl, "Hey beautiful girl, is it your mother who walked behind you?" asked one of the villagers. The girl arrogantly said, "Of course no, she's my maid," said the girl. They continued the journey. And then, a young man met them and asked a question. "Hey sweetie, is that your mother who walks behind you?" asked the young man. "No, of course not." "Can you see that? She's different with me. How could you say that she's my mother? She's my maid," replied the girl. Salah satu dari penduduk desa bertanya kepada gadis itu, Hey gadis yang cantik, apakah yang berjalan di sampingmu itu ibumu?" Tanya salah satu dari penduduk desa. Lalu anak gadis itu dengan arogan mengatakan, "Tentu saja tidak, dia adalah pembantuku," kata perempuan itu. Mereka melanjutkan perjalanan. Lalu ada seorang lelaki muda bertemu dengan mereka dan menanyakan pertanyaan. "Halo anak yang manis, apakah ini ibumu yang berjalan di sampingmu?" tanya laki-laki muda. "Tentu saja tidak. Bukankah kau melihatnya? Dia berbeda denganku." "Bagaimana kau bisa mengatakan kalau dia ibuku? Dia adalah pembantuku," kata gadis itu. Pada bagian tersebut merupakan bagian dari complication juga, karena masih menyangkut permasalahan pada cerita ini. And then, every time they walk, the girl said that the woman walked behind her was her maid. She never admitted that the woman is her mother. The mother was really disappointed with her daughter. She couldn't bear it. The mother finally prayed to God. "Oh God, I can't stand this. My daughter always humiliates me. I'm so disappointed with her. Please give her punishment, God. Please," prayed the mother. Setiap kali mereka berjalan, gadis itu mengatakan bahwa wanita yang berjalan di belakangnya adalah pembantunya. Dia tidak pernah mengakui bahwa wanita itu adalah ibunya. Sang ibu sangat kecewa dengan putrinya. Dia tidak tahan. Sang ibu akhirnya berdoa kepada Tuhan. "Ya Tuhan, aku tidak tahan dengan ini.
Putri saya selalu mempermalukan saya. Saya sangat kecewa dengan dia. Tolong beri dia hukuman, Tuhan. Tolong, pinta sang ibu. Pada bagian tersebut merupakan bagian dari complication. With the power of God, suddenly the girl's body turned into a stone little by little. The change of the body started from the leg and the other parts of the body. The girl cried and asked for help to her mother. Please forgive me, mother. Forgive my attitude. Please, mother. Please help me, cried the girl. But it was too late. All of the girl's body was turned into a stone. Although all of the girl's body was turned into the stone, the people still could see that the stone was crying. The people called the stone the crying stone. Dengan kuasa Tuhan, tiba-tiba tubuh gadis itu berubah menjadi batu sedikit demi sedikit. Perubahan tubuh dimulai dari kaki dan bagian tubuh lainnya. Gadis itu menangis dan meminta bantuan kepada ibunya. Tolong maafkan saya, ibu. Maafkan sifat saya, bu. Tolong, ibu. Tolong saya, teriak gadis itu. Tapi sudah terlambat. Seluruh tubuh gadis itu berubah menjadi batu. Meskipun seluruh tubuh itu berubah menjadi batu, orang-orang masih bisa melihat bahwa batu itu menangis. Orang-orang menyebut batu itu batu menangis. Pada bagian tersebut merupakan bagian dari resolution. Nah, masalah tersebut sudah terselesaikan dan endingnya seluruh dari tubuh perempuan itu berubah menjadi batu dan orang-orang sekitar menyebutnya batu menangis. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.